Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas Bohemian Club, Bohemian Rhapsody, anjay, Bohemian Groove terkenal ya. Kali ini rekomendasinya itu dari ini kita, pendengar kita yang kerja di Fro Union, kemarin ngeliput kita juga. Dia ngasih saran, yaitu Paciko Pramudito. Iya. Dia kasih saran Bohemian Groove. Katanya ada hubungannya dengan Manhattan Project. Itu yang bom buat atom ya? bom atom. Oppenheimer. Anjay, Oppenheimer itu ternyata ada konspirasinya nih. Gila. Padahal cuma tipis ya sebenarnya ya. Kali ini kita akan bahas sekte lagi ya. Kurang lebih bukan sekte sih ya. Kita masih belum tahu nih konspirasinya akan ada sekte atau bukan, karena ini adalah perkumpulan. Bohemian Groove adalah perkumpulan, apa ya, bisa dibilang elit-elit global, penguasa-penguasa dunia dalam satu tempat mereka berkemah. Cuma ada cocok loginya lah ini lah, Bim. Apa? Kalau dibilang okultisme ada lah cocok loginya. Iya, bisa karena ada konspirasinya. Itulah karena kan ada ritualnya. Iya. Sama lambang dan lain-lain. Iya. Tapi Faris udah nonton katanya dokumenternya di YouTube 2 jam ya? Iya, belum sampai habis sih, cuma sudah cukup lah melihat ritualnya sampai habis seenggaknya. Tapi dia ini nggak, maksudnya kalau yang di YouTube itu benar-benar seorang wartawan yang menyelundup ke Bohemian Groove ini ya? Iya sih. Iya kan? Nah, nanti kita berarti akan tahu dari sudut pandang Faris, dan kita akan bareng-bareng lah diskusi tentang Bohemian Groove ini sebenarnya seperti apa sih, karena ini menarik, bro. Asli bro. Jangan lupa untuk follow threads-nya Sinema Tengah Malam. Opini Tengah Malam belum dulu deh, belum ada threads-nya gitu, karena bingung gue nge-threads konspirasi apa yang mau di-threads ya. Baca aja berarti di websitenya. Iya, baca aja di websitenya gitu. Dan apa ya, jangan lupa follow threads-nya Sinema Tengah Malam. Subscribe dong Sinema Tengah Malam ya, YouTube-nya gitu. Dan kita juga makin konsisten ya, 1000 lumayan ya. Lumayan banget, apalagi kontennya si Lord Zico katanya udah ada. Gila, Lord Zico versus Lord David katanya. David doang menurut gue ya. Iya sih, bener sih, Lord cuma David doang. Katanya udah ada yang minta diadu, bro. Gila dah. Jadi kayak adu ayam ya. Oke, nah minggu depan kita live lagi. Gila, cepet ya. Emang iya, Pak? Iyalah, kan udah bener minggu depan, minggu depan. Karena kontennya kan udah si Zico part 1, part 2, si ini Bohemian Groove, yang keempat selalu live kita. Gila, live lagi, bro. Bahas apa nih kira-kira nih ya? Ya nanti kita cari lah ya. Kita tunggu fenomena atau konspirasi yang ada. Gue cuma tahu kemarin hal yang mengerikan doang yang terjadi ini, yang kereta orang lagi dada-dada terus ada yang bunuh diri. Gila itu. Tapi itu cuma obrolan singkat sih. Itu cuma obrolan ini doang gitu. Tapi yang mengerikan lah intinya ya. Nanti kita akan cari cerita horor juga. Gue ada cerita horor, cu. Tapi nanti serem gak nih buat di live Serem gak? Wah, udah 2 kali live gue belum nangis nih, bro. Gila, tapi kan kaget, bro. Nantang. Kayaknya kemungkinan besar nangis deh. Karena nih, ya nanti aja lah. Pokoknya di live lah, tungguin minggu depan. Jadi buat kalian nih yang dengerin sekarang ya, mungkin kan sebelum masuk ke Bohemian Groove, kirim cerita horor kalian sekarang. Yoi. Gitu ya. Kita akan roasting cerita horor. Nggak roasting, cuma kita membacakan gitu dan mencoba menganalisa ini kita ya, berdasarkan apa namanya sudut pandang kita gitu. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa untuk nonton juga Sinema Tengah Malam, ada Oppenheimer sama Barbie. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Bohemian Groove. Apa, Fed? Bohemian Groove tuh? Sebenarnya Bohemian Groove itu adalah nama tempatnya. Iya. Nama klubnya ya Bohemian Club. Jadi itu komunitas elit, rahasia, dan dipercaya mempunyai andil dalam peristiwa besar di Amerika Serikat. Iya. Rata-rata sih orang percayanya gitu ya. Benar. Karena banyak banget ya orang-orang pemimpin dunia. Salah satunya yang bisa kita kasih tahu mungkin Presiden AS sama politikus AS ada ya. Rata-rata sih kalau gue baca, kalau lu Google listnya tuh banyak tuh keluar tuh. Iya. Dan rata-rata sih memang yang menjabat jadi Amerika Serikat tuh presidennya pasti masuk situ, Bim. Kecuali Donald Trump. Kenapa? Iya. Nggak asik kali orangnya. Gue nggak tahu. Gue baca katanya Donald Trump kayak cepu. Atau enggak emang dia apa ya, dimusuhin gitu loh kali. Oh, bisa jadi. Nggak tahu gue. Cuma katanya yang sempat gue baca tuh Donald Trump nggak masuk soalnya. Karena dia kan kalau dibilang kaya ya. Terlepas dari dia presiden kan dia emang pembisnis kan.
gitu loh. Cuma kan tapi emang cara masuknya diundang doang kan. Iya, Oh, iya, Jadi nggak diundang. tapi Jadi nggak diundang. walaupun udah diundang tetap ada disaring Seleksinya gitu. lagi ya? Jadi walaupun udah diundang nggak, soalnya listnya tuh katanya panjang banget. Iya, Iya. betul. Karena benar-benar harus kaya, bro. Kaum kayak kita tidak bisa. Iya nggak sih? Walaupun tapi gue baca di Reddit, gue nggak tahu ya. Ya namanya juga orang kan bisa asal komentar ya. Iya. Katanya di Bohemian Club ini nggak cuma yang tinggi-tinggi doang. Sebenarnya ada orang biasa gitu. Warlock ya. Iya, warga sipil biasa aja. Katanya temannya dia. Cuma gue nggak tahu bener apa enggak ya. Oh mungkin boleh kali. Tapi orang ada juga yang kerja di sana kan buka lowongan pekerjaan juga kan. Maksud gue kayak untuk pelayan apa gitu ada setahu gue. Tapi gue nggak tahu tuh. Iya. Katanya iya. sih walaupun dia tidak masuk secara diundang ya. Jadi bapaknya kayak diundang tuh masuk situ, terus meninggal jadi ke Dia anak kayak ngelanjutin. warisan. Iya. Oh boleh kayak gitu bro. Iya katanya sih gitu. Cuma gue nggak tahu kebenarannya tuh gimana. Karena mungkin udah dipercaya kali ya. Kalau dari keturunan gitu ya nggak sih. Maksudnya kan pasti bapaknya juga udah, anaknya udah terbiasa lah bapaknya bekerja di situ. Iya. Dan sudah biasa melihat hal-hal aneh kalau ada gitu. Tapi walaupun ya ini kan namanya juga media ya, masih bisa disetir gitu. Iya. Karena yang banyak petinggi-petinggi media tergabung di Bohemian Ya. Club, bro. Iya anjing kalau kayak gitu mah bisa banget disetir bro. Siapa tahu buzzer. Iya anjing ya kan. Soalnya dia di komennya ngejelasin ini klub biasa aja kok, nggak ada apa-apa, cuma Ya cuma perkumpulan perkemahan doang kan. iya perkumpulan perkemahan cuma buat petinggi-petinggi buat mabok, having fun doang katanya gitu. Iya minum-minum terus nggak boleh ada cewek. Wah pokoknya sehat lah gitu ya. Perkumpulan tapi ternyata ada juga konspirasinya yang menyatakan kalau sana ini perkumpulannya berhubungan dengan okultisme bro. Iya itu Nanti yang kita seru akan sih. bahas ya. Yaudah. Jadi ini luas areanya katanya 1.100 hektar ya di hutan. Ada yang gue baca katanya 2.700, 2.700. lebih gede katanya. Pokoknya ini di hutan di Rio, California gitu. Dan katanya awal mulanya nih kalau yang gua baca nih balik lagi ya, gua sama Faris, Ferdian punya risetnya masing-masing gitu. Dan katanya dibuat tuh sama Harry Edward gitu. Oh. Jadi dia seorang seniman gitulah. Awalnya untuk istirahat para seniman, penulis gitu. Cuma sekarang jadinya tempat perkumpulan elit global mungkin ya, terlepas dari fungsinya yang awalnya seperti itu. Mungkin tempatnya emang wisata gitu. Maksudnya bagus gitu loh. Iya. Iya kan? Mm-mm. Kayak di Lembang misalnya gitu kan. Iya sih. Mungkin Misalnya kayak gitu, jadinya mungkin orang-orang kayak udahlah dari untuk gue refreshing dari tekanan pekerjaan gue ke situ aja gitu. Ketemu sama teman-teman ini. Cuma kayak menurut gue jadi kotor ya. Kalau maksud gue kotor dalam arti itu kan politik semua ya. Iya. iya. Lu di luar bermusuhan nih. Di situ kita nggak tahu apa yang mereka obrolin sebenarnya kan. Iyalah. Ya tapi maksudnya yang di luar bermusuhan pun bisa jadi itu kan sebenarnya Gimik. rencananya mereka. Iya. Direncanain di situ. Rencana tahun kemarin ya. Iya anjing Ntar, juga. jadi tahun ini Ronald Reagan ntar lu lawan si ini ya. Gitu-gitu kan bisa dijadiin dia apa, Iya. diadu gitu-gitu. Gue juga sempat mikir gitu sih. Karena kan kalau yang nyambung sama Manhattan Project ya, si projectnya bom atom di Amerika gitu ya, yang berhubungan sama Oppenheimer. Ya katanya diskusinya tuh ada di situ, di Bohemian Grove itu. Jadi baru terciptanya akhirnya Manhattan Project ini gitu. Cuma gue nggak tahu ya, balik lagi ya. Iya. Karena itu kita nggak pernah ada yang tahu kan, itu sangat banget eksklusif Rahasia. gitu loh. Lu kayak nggak ada yang, kayaknya omongan situ tuh jarang banget ada yang keluar juga gitu loh. Gitu. Terus Bisa apa lagi jadi nih? sih. Karena kan emang mereka tempat nongkinya di situ ya. Iya. Kan Iya. pasti tercetusnya di situ juga sih. Dan anggota-anggotanya tuh katanya cuma laki-laki bro. Iya, nggak boleh ada perempuan. Nggak boleh ada perempuan, nggak boleh ada anak-anak. Ada boleh perempuan, tapi Datang. cuma 1 jam. Itu Iya, pun datang ada doang ya. ada jam visitnya kan. Iya, datang doang gitu. Iya. Tapi itu tuh Partinya doang kali ya. kayaknya nggak boleh ke party juga nggak sih sebenarnya? Yang gua tahu tuh dia cuma bisa jadi tamu undangan aja. Mungkin masih bisa ikut party kayaknya Bim. Tapi after yang jam 10 malam Iya. itu dia udah harus pulang tuh. Nggak Iya. tahu itu ngapain tuh. Iyalah, Setelah kayak jam diskusi 10 malam. ritual gitu kayak nggak boleh ikut dah. Anjir, Tapi gila. kalau bro. yang gue dapet dari Britannica nih rada sedikit beda sih apa? backgroundnya. Kalau di sini dia bilangnya sih ditemukannya sebenarnya nggak ada nama yang pasti, lebih ke grup. Grup dari perkumpulan orang gitulah, artis, writer gitu segala macam di tahun 1872 katanya. Iya betul. Nah katanya semenjak dari grup itu akhirnya yang tadinya cuma buat nongkrong-nongkrong bersama mulai masuk tuh elit global satu-satu. Dari situ akhirnya dari kebiasaan itu akhirnya mereka sudah terbiasa nongkrong di Bohemian Grove itu.
Sampai nggak tahu kenapa bisa terjadi ada ritual-ritual segala macam sih, tapi awalnya emang kayak gitu sih sebenarnya. Dan nggak ada nama pasti siapa yang nyiptain sebenarnya sih. Iya. Tadi tuh si Henry juga one off sih tulisannya. Iya. Jadi kayak salah kayaknya satu emang gitu. banyak sih. Kalau yang gue baca 5 orang. 5 orang. Iya, tapi nggak disebutin siapa aja. Mungkin awal-awal kali Kayaknya yang emang kayak namanya mungkin nggak terkenal sih. Maksudnya bukan orang kayak bukan presiden atau bukan orang-orang sebesar itu kayak awalnya ya. nemuin hidden gem aja kan. Lokasinya bagus nih gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin sama di perkumpulan ini gitu ya? Iya, banyak yang spekulasi lah tentang grup ini nih. Iya, kalau yang gue baca tuh katanya cuma buat minum-minum, brainstorming, katanya diskusi Iya, gitu bener. kan. Habis itu party sama meeting rahasia bro. Nah, rahasianya itu. Rahasianya itu. Ya, tapi ini kayaknya sih kalau dulu kan konspirasi yang paling besar pasti Illuminati kan. Iya. Grup Illuminati. Kayaknya ini yang realnya dah. Maksudnya Illuminati tuh kayak masih apa ya? Ada Mungkin dan ada tiada gitu. Ada beneran grupnya. Cuma kita nggak pernah lihat mereka ngumpul. Nggak pernah lihat mereka bersatu gitu loh. Tapi di Bohemian Grove ini satu-satunya yang punya bukti kalau mereka memang berkumpul. Bener-bener ada footage-nya gitu yang diambil sama salah satu apa ya bisa dibilang ya. Jurnalis. Iya mungkin dia bisa dibilang jurnalis, lebih konspirasi teoris juga bisa juga si Alex Jones tuh. Iya. Dia yang menyelundup ke Bohemian Grove itu dan merekam semua ritualnya sampai habis gitu. Buset. Dan dari situ sih mungkin orang-orang awalnya kayak berspekulasi kan Bohemian Grove nih apa sih sebenarnya? Apakah bener-bener ritual gitu yang punya sekte segala macam? Tapi ketika footage itu dikeluarin, gue nggak tahu sih ini tahun berapa, mungkin tahun 2010-an atau tahun berapa. Kalau berdasarkan yang gue tonton footage itu 2000-an banget sih, cuma gue nggak tahu tahun rilisnya tahun berapa ya. Tapi semenjak dari situ kayak orang baru kayaknya bener nih Bohemian Grove tuh sebuah sekte yang apa ya, bisa dibilang rada creepy dan aneh juga sih, karena kalau ritualnya kalau tonton, gue nonton di YouTube ada kalau cari Ada. Cremation of Care. itu ya. Iya. Tapi itu cuma berapa menit ya? 2 part 20 menit lah total. Lalu gue nyari judulnya, gue udah lupa judulnya, tapi intinya sih Secrets of Bohemian Grove gitulah. Pokoknya ada di YouTube itu fullnya 2 jam dokumenterinya. Jadi si Alex Jonesnya bener-bener ke kota di mana itu, California ya? Iya, California. Terus dia nanya orang-orang lokalnya, bener-bener ditanya Dan jawabannya apa? kayak lo tau nggak Bohemian Grove? Kayak tahu, ada yang jawab tahu. Gue kerja di situ katanya gitu. Anjay. Gue sempet kerja di situ. Oh ya, lo kerjanya ngapain ya? Ya bersih-bersih gitu segala macam, dan nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Selalu dibilangnya nggak ada apa-apa. Semua orang bilang nggak pernah dengar tentang ritual segala macam katanya orang-orang lokal situ. Terus? Ya rada aneh sih. Terus kayak ada satu orang yang kayak yang bilang dia pernah kerja di situ, kayak ditanya-tanya tapi enggak, gue nggak mau bilang apa-apa. Terus jalannya cepet gitu anjing. Matanya ngelihat atas mulu ya? Anjay, bohong tuh bangke. Gitu sih. Lumayan seru sih, dia kayak nanyain warga lokalnya satu-satu, tapi jawabannya semua begitu. Kita semua nggak pernah dengar ada ritual macam-macam di situ, cuma tempat liburan aja gitu. Iya, camp doang kan biasanya dibilang. Iya. Gila, anjir makin. Iya bener sih, gue setuju sama Faris dah. Kayak ya itu Illuminati ngumpul di situ gitu. Yang mungkin lu berpikirnya kayak dia berkumpul di bunker atau di suatu perkantoran di Burj Khalifa atau apa gitu ya, bro. Ternyata di Bohemian Grove, bro. Iya. Ya Bahkan mungkin aja Illuminati itu ciptaan Bohemian Grove anjir. Bisa jadi sih kayak lu Maksudnya punya- biar lu menggiring orang-orang yang udah pengen deket nih sama nemuin Bohemian Grove, dijauhin lagi biar ada nih perkumpulan orang-orang pintar yang isinya orang-orang baik. Padahal sebenarnya itu dia sendiri, tuh deskripsinya dia sendiri. Iya. Tapi diciptain ke media biar orang makin jauh gitu, bisa jadi sih. Itu Rockefeller juga ada kan? Ada di dalam. Setahu gue ada kan? Ada Anjing sih. berarti nggak ada tuh bro yang kesana kayak anjing kerjaan gue lagi banyak nyet. Atau misalnya duit gue buat bayar listrik nggak ada lagi Nah, ya. justru mereka ke situ untuk mencari solusi itu aja. Apa ya? Iyalah. Gak ada loh. Masuknya aja mahal banget, bro. Iya, maksudnya- Biaya masuk awalnya tuh 356 juta. Iurannya per tahun 35 juta. Iya, maksudnya nggak ada tuh yang kayak Iurannya buat apaan ya? kasbon deh gitu Iya. nggak ada ya. Gue juga penasaran iurannya buat apa kalau sebanyak itu satu orang kan? Iya. Satu. Berapa Fet? Betul. Totalnya Fet? Berapa? Total Rupiahnya. Per Kalau- bulan. per bulan 35 juta. Tapi termasuk murah kok untuk orang kaya ya. Tapi kalau dikali 2000 member anjir, Oh iya. buat apa itu? Iya anjir. Gue jadi penasaran buat apa dah.
Tapi termasuk murah loh, maksud gue kalau 35 juta ya. Ini gue bukannya kaya gitu, tapi gue ngebayangin orang yang sekelas Raffi Ahmad menurut gue ini Kecil banget. kecil itu. anjir. Biaya buat pajak mobil aja bisa lebih gede kali mobilnya Iya. Raffi Ahmad. Terus dia 356 juta itu apa? Membayar ini. Biaya pendaftaran. Anjing mahal bacu. Ntar dibuatin kartunya tuh. Ya elah, Asik. kartu juga printan di mana? Berapa sih anjing? 300 juta buat apaan ya? Iya anjir. Gue jadi kepo tuh sebenarnya. Gila sih. Tapi ya mungkin apa ya? Bener sih. Uangnya mungkin kita nggak pernah tahu. Untuk kalau ngurus Bohemian Groove-nya sendiri, gue yakin juga nggak sebesar itu nggak sih? Iya, Untuk maksudnya kan gaji mereka orang di satu tempat doang kan. Iya. Iya. Saya paling oke lah makan mahal, tapi 35 juta per bulan 2000 dikali tahun. 2000 orang. Oh, Per tahun. Per tahun sih ini. Oh, oke. Lumayan murah sih kalau per Murah. tahun sih. Gue Iya. bisa mau ikut gue. Anjay. Setahun aja ya. Setahun aja. Katanya. Tapi kan balik lagi kan kita nggak bisa sembarangan makanya kan. Tapi ya kalau secara berpikiran apa ya, positif dan realistis, 35 juta per tahun itu termasuk hal yang murah dan worth it sih menurut gua. Karena kan di dalam lu dapat Networking. Ya. Iya. dapat belajaran dari presiden Amerika anjir. Cara mereka ngomong. Ya. Iyalah. Ya kan kayak misalnya ngomong sama Rockefeller gitu kan. Ler. Oh iya. Ada lokernya Ler. Iya, makanya 35 juta untuk kaum elit sih murah sih, bener sih. Kalau secara ini ya positif ya. Maksudnya Iya. kalau di situ ternyata perkumpulannya untuk networking orang-orang sukses aja. Iya, worth iya. it sih. Tapi feeling gue mereka juga nggak bahas kerjaan kali ya. Nih kalau seandainya positifnya ya kayak ya gue mau refreshing aja gitu loh. Nggak Main mungkin dah FIFA. Bim, kayaknya pasti di akhir ada ngomongin kerjaan Iya dah. sih. Pasti ada Iya ininya sih. sih kayak ada jam-jamnya kan. Iya, soalnya udah ketemu Bim. Maksudnya kan Kenapa? mereka dipertemukan di situ Iya. tuh. Yes. Or Dan juga- Manhattan Project bro. Dan juga Iya. isinya orang-orang pinter kan. Iya. Pasti udah terstruktur banget tuh bro. Anjing, gila bisnisnya udah nggak ngomong kayak bikin apa nih UMKM apa ayam geprek ya bikinnya udah atom anjir bro. Gila nuklir bro buatnya. Tapi di sini tuh yang gua sempat baca ya kepercayaannya katanya lumayan aneh loh. Gitu nih katanya ada yang bilang menghormati pohon redwood yang berusia 1000 tahun anjir. Teori tahu orang tuh itu. sih. Teori Tapi orang pohonnya dikasih bentuknya juga. pohon. Pohon katanya pohon itu kan pohon apa di itu tuh ada pohon yang salah umurnya tuh 1000 tahun. Yang gede banget berarti. Iya, redwood gitu. Jadi katanya salah ya mungkin menurut gue itu destinasi aja sih ya. Nggak bisa ditebang kali. Anjing. Gila. Kayaknya kalau Marah kalau seandainya ditebang marah. jalan tutup mata lurus itu bisa loh. Keinginan lu terkabul tuh. Sakit anjir yang mau Iya. alat berat. Anjing gila. Iya, Itu bener, kayak apa ya? Nah, itu kepercayaan ya. Nah, kalau yang dari lu dapat apa? Apanya nih? Yang mereka itu ada nggak lu konspirasi tentang kepercayaannya? Ada sih kalau gue. Kalau berdasarkan si Alex Jones ini yang datang ke situ, Hah. dia katanya menyembah Molok. Ah, Oh iya. Iblis. Iya. Iblis. Pokoknya ada ceritanya di kitab katanya. Yunani. Yunani itu Yunani. Kitab Molok. apa, Riz? Kitab Kitab Alkitab. Kristen. Iya. Oh, enggak tahu gua. Ada katanya di Masa? era Oh Babilonia. iya ya. Coba gue sambil cari ya. Katanya itu si Molok itu salah satu dewa yang disembah lah di Kanaan. Kalau nggak salah deh. Iya. Oh, mungkin ada disebut kali. Molok adalah dewa yang disembah oleh Bani Amon. Anak yang diserahkan kepada Molok bisa diserahkan untuk menjadi korban bakaran atau diserahkan Nah, itu. untuk menjadi pelacur bakti. Katanya di zaman Kanaan itu menyembah Molok katanya salah satu sacrifice-nya ya sacrifice baby, Oh. bayi-bayi katanya. Iya. Jadi di apa ya? Mungkin sama si Alex Jones disimpulkan kalau ya mereka melakukan itu lagi sekarang karena kan mereka konspirasinya ya ritualnya adalah apa sih kalau bahasa Indonesia sacrifice Ngorbanin. pengorbanan untuk Tumbal. tumbal manusia lah. Mungkin lebih spesifiknya bayi atau anak kecil gitu. Iya nih, anak-anak yang dikorbankan bakaran di Tofet dekat Yerusalem. Ini dia bilang ini adat yang musyrik dikutuk ini ada di Imamat, ada di Raja-Raja sama Yeremia. Ini si Molok ini. Oke, menarik iya. Berarti dia tahu ya gitu maksudnya ada dewanya yang dia sembah ya, Molok di sini ya. Iya, berdasarkan Alex Jones gitu. Mungkin Tapi si dia Alex juga- Jones ada footage dia. ada Ada beneran bawa. Yang malam kan? malam. Iya, Cuma iya. dari jauh ya pakai handycam gitu getar-getar. Tapi full anjir, nggak di-cut sama sekali sama dia. Dari awal. Terus ada subtitle-nya juga, Bim. Kalau lu tonton. Anjing. Si orang yang ngomong kan si Iya. pasturnya lah ya bisa dibilang si pasturnya ada subtitle juga. Ngomongnya ya gitu, ngomong Alkitab kayak susah banget di translate gitu lah. Pakaiannya
Pakai jubah kan? Iya, jubah merah, Jubah, silver iya. tau gue. Silver merah. Tapi creepy sih. Pokoknya si Alex Jones ini gue ceritain dikit, dia tuh menyusupnya sama satu orang temennya, saya inget gue tuh. Lewat hutan. Jadi lewat hutan dia jalan sampai masuk ke daerahnya si Bohemian Grove. Masuk tuh. Dilihat mobilnya bro, wah banyak banget anjing yang parkir, Fen. Kayak Bagus ya. bagus. Ada kayak Avanza. Jaguar anjing. Avanza. Siapa yang pakai Avanza anjir? Ya terus. Ada Jaguar, Bentley gitu. Anjing. Keren banget. Terus akhirnya dia di escort gitu loh naik mobil. Mungkin gue nggak tahu sih karena gue nggak terlalu fokus juga nontonnya ya. Mungkin dia berpura-pura jadi anggota baru, gue juga nggak tahu sih karena dia di escort gitu untuk ke dalam, tapi dia sambil nanya-nanya segala macam lah tentang Bohemian Grove segala macam, kegiatannya apa aja gitu. Tapi intinya ya di ritualnya dia bener-bener ngerekam sih semuanya, kayak ritual dari awal sampai akhir. Terus kayak yang bikin merindingnya tuh kayak di sela-sela ritualnya tuh kayak banyak jeritan Suara-suara orang, kan? jeritan misalkan perempuan atau anak-anak teriak gitu, kayak lagi di sacrifice gitu segala macam. Terus kayak ada sedikit dramanya gitu loh, kayak ada iblisnya ceritanya keluar. Yang gue tangkap sih itu iblisnya ya, karena dia bilang kayak udah berapa kali lu mencoba untuk membunuh gue tapi gue tidak bisa dibunuh gitu segala macam. Ada gitu-gitu lumayan serem sih. Iya. Tapi itu ada penjelasannya tuh, Riz. Kalau yang gue maksudnya? baca ya, yang tentang suara-suara kayak jeritan segala macem. Kalau yang mereka statement sih itu suaranya direkam dari salah satu klubnya. Iya emang itu suara rekaman sih. Emang tetep aja Fet. Maksudnya itu kan jatuhnya seperti misa ya. Misa apa yang Ritual menyetel gitu ya. Iya maksudnya yang menyetel Kesakitan. suara seorang lagi tersiksa gitu, lagi disiksa. Terus ada suara iblis kayak serem gitu. Terus ada suara ketawa gitu, ho gitu anjir. Anjing, tapi ini Why? kenapa dia nggak sampai kotak rekam ya? Soalnya dia ngerekam dari Iyalah, jauh ya soalnya dia, ya. kan gelap gitu, yang bagian Iya. belakang tuh gelap. Jadi yang terang cuma di stage-nya itu doang. Di situ udah pokoknya. Terus pas lagi sacrifice kayak bring the fire, terus dari belakang kayak ada orang banyak itu lari baris bawa obor gede gitu. Anjing. Apa Creepy. gila sih, Bro. Maksudnya kalau misalkan bener ya? itu Footage-nya bener. ya kalau itu benar dan misalkan si siapa perkumpulan itu adalah perkumpulan biasa, kenapa Ngapain, ritualnya anjing? begitu? Iya, ngapain? Why? Nggak mungkin. Karena itu udah serius menurut Iya, gua. iya. Maksudnya kan bisa aja kayak sarkas, ya kan? Untuk bersenang-senang mereka sarkas sebuah sekte, tapi itu udah terlalu serius menurut gua. Karena maksudnya ucapannya si priestnya itu benar-benar pakai apa ya? Pakai bahasa zaman dulu lah. Oh. Iya, zaman dulu yang U-nya masih thou, terus I-nya masih thai gitu-gitu. Tapi Pakai zaman maksud dulu. gua apa ya? Kayak kita nih, misalnya kita nongkrong nih tahu tempat gitu. Kita mau having fun aja gitu loh. Kita nggak juga kalau misalnya ada ketemu sama lagi having fun di satu tempat gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu, minum-minum dan sebagainya. Orang itu melakukan sebuah bilang, ikut yuk. Kita nih cuma have fun doang, teater. Tapi acaranya kayak gini, blablabla, kayak yang tadi Faris sebutin gitu. Iya. Lu pasti juga takut anjir. Iya. Iyalah. Lu pasti ngerasa ada yang salah kan. Kalau lu ikut, pilihannya antara lu ikut emang ke klubnya gitu, maksudnya emang lu ikut sektenya, nggak mungkin lu cuma iseng-iseng gitu loh, iseng-iseng nyoba gitu, karena lu tahu itu aneh gitu. Iyalah. Malah gue jadi lebih takut karena gue udah tahu Bim, ada begituan anjir. Iyalah. Maksudnya apakah gue setelah ini akan selamat? Gue udah tahu hal begituan. Ya tapi mungkin itu sih kenapa mereka menyeleksi dengan ketat gitu ya. Jadi Oh, kayak di biar proses nggak ada, seleksinya kalau ada keraguan sedikit lu out dah. Kayak pokoknya sampai kelihatan lu ada cepu-cepunya sedikit out. Out or dead lah ya. Pasti itu ya. Outnya Iya, iya. dead lah mungkin. Oh, Anjir, kalau- nggak selamat ya? Iya anjir. Tapi enggak lah, enggak mungkin dibunuh lah proses seleksi mah. Iya sih. Mungkin dibilangnya kayak klub ini aja apa? Klub cere-cere itu kan. Iya. Iya emang serem sih. Tapi gue jadi bayangin tuh si Alex Jones-nya bangsat berani juga ya. Iya anjing, itu hidup Maksudnya dan kalau- mati bro. Kalau ketahuan habis anjir. Iyalah. Iya lu. Apalagi kan dia kan zaman dulu kalau kita mungkin HP taruh kantong sini sambil ngerekam bisa ya. Oh dia nggak Kalau zaman bisa. dulu kan harus handycam begini. Hmm. Ya kan kalau ketahuan bawa apa lu? Kamera habis langsung udah. Iya. Gila, berani banget sih. Gue yakin juga. Ya maksud gue warga lokalnya aja nggak mau ngomong gitu. Iya. Iya kan. Lu Pada takut. mau lari berapa kilometer ketemu warga lokal juga pasti Iya, ditangkap dan aja. juga kan kalau dia lari pun itu hutan gede banget anjir. Dia bisa tersasar itu. Nggak bisa sih kalau menurut gue Riz. Apalagi kalau panik ya kan. Iya. Dikejar. Udah Nggak bisa pasti sih. mati lah Itu itu. gila sih tuh orang Alex Jones. Kalau bener ya itu kacau dah. Maksudnya itu hidup dan mati, lu masuk ke situ lu harus sudah siap mati anjir. Iya. Iya kan?
Apalagi isinya orang-orang elit yang bisa kayak Ditutupin ya kalau gue Ah, dibunuh segala iya. macem. apalagi di tengah hutan kan kalau Ih, mati ada yang gampang tahu, banget ya. anjir. Makanya serem Iya. banget. Tapi mungkin gak lo? Katanya sih ada yang isunya kayak aktor kayak Arnold Schwarzenegger juga pernah ada. Ada sih. Oh, adanya Clint Eastwood utamanya. Itu kan emang Clint Eastwood kan berapa kali masuk ini gak sih? Yang kasus itu Kasus apa? si Jeffrey Epstein kan juga ada nyeret nama dia kan? Gue nggak tahu dah. Cuma Clint ya dia Eastwood. masuk sini salah satu aktornya. Iya, Clint Eastwood tau gue ada beberapa kasus yang sempat kita dokumenter tuh sempat Mhm. keseret gitu. Tapi emang banyak sih. Mark Zuckerberg menurut lo ada nggak? Ada harusnya mah. Sama Elon Musk. Gitu. Anjay, jadi berantem ya. Ternyata Anjay. berantemnya di Bohemian Grove anjing ya. Oh, dibikinin Di- oktagon ya. Dibikin skripnya dulu. Iya. Coba gue Anjir. cari dulu lah member. Tadi gue udah nyari sih yang awal-awal yang sekarang ya. Siapa anjir maksud gue maksud gue kayaknya pemimpinnya tua-tua ya. Harusnya Iya nggak sih. Ya pasti biasanya Yang mah udah dia yang udah lama, penguasa segala macem. yang udah lama, yang paling lama lah pasti Mhm. udah dijadiin pemimpin. Tapi gokil sih. Maksud gue ini wah, bro. Ini kita belum masuk ke ini ya. Apa namanya? Lebih ke tadi ritualnya kalau Faris kan kayak gitu, Fet. Kalau lu ada nggak? Ya, gue sih enggak sih. Cuma lebih ke statementnya mereka aja. Apa yang tadi dijelasin Faris, kalau bagi mereka tuh cuma untuk menghapus apa ya, beban hidup mereka lah, Riz. Kayak Iya, itu yang dibakar tuh beban hidup mereka gitu. Simbolis aja. Iya, simbolis. Tapi dari bayi beneran. Nah, itu Nah, itu konspirasinya sih, konspirasi. Karena kan kalau yang di videonya si Alex Jones tuh yang direkam dan dia udah nanya ke dokter katanya secara anatomi sih itu tubuh anak kecil gitu. Bukan tubuh orang dewasa jadinya kalau yang dibalut kain itu ya. Nah, tapi mereka kan nge-state juga kan kalau itu sebenarnya cuma effigy, Bu. Maksudnya bukan Iya, orang beneran, itu patung. Sebuah patung atau sculpture lah. Namanya juga konspirasi liar ya. Pasti kan orang masa sih patung? Maksudnya itu kan bisa jadi manusia, maksudnya dengan iuran 35 juta per tahun dan masuk ke 300 juta Iya. Iya, pas iya. bayar. Bisa lah. Itu beli. kan duit buat human trafficking tuh bisa jadi kan. Iyalah. Beli dari misalkan negara mana, Vietnam gitu, orang diterbangin ke situ cuma buat Korban, dikorbankan. iya. Ya bisa lah. Bisa lah, maksud gua nih apapun siapapun anggotanya yang ada di Bohemian Club gitu ya, mereka bisa ngelakuin apa aja sih menurut gua. Iya, Dengan duit gara-gara sebanyak itu ya, kuasanya. power apa, lu aduh Iya. bro, even bocor dikit gitu ya. Ini menurut gua hebat loh yang Faris siapa nama jurnalisnya? Alex Jones. Alex Jones tuh termasuk salah satu yang hebat loh. Dia bisa ngelik video itu dan kayak sampai sekarang tuh masih bertahan gitu. Gue yakin Iya kan. Iya, Tapi maksud gua kenapa pinter gitu masih loh. dibiarin ya, Riz ya? karena udah Itu terlanjur. Iya, kasusnya sama kayak jatuhnya kan whistleblower kan. Kayak orang yang membuka itu ke publik dan identitasnya dikasih tahu ke publik juga. Jadi kalau dia kenapa-napa itu asuransi hidupnya dia maksudnya. Iya nggak sih, kalau dia mati ya udah lu bener. Justru emang yang paling tepat ya dibiarin hidup sih kayaknya, Fet. Karena kan jadinya si Alex Jones-nya bisa dikira dia masih bisa bohong, Iya. ya kan? Jadi Bisa abu-abu, kan, jadi iya, konspirasi, bro. masih belum pasti kalau itu kebenaran. Tapi kalau dia mati tiba-tiba, ya udah. Apalagi fix bener. kematiannya aneh gitu ya. Iya, tiba-tiba ya kan. Anjir. Salah satunya ada George Bush. Iya, George Bush Iya. ada. George Tapi Bush ada. gila juga sih karena kan setahu gua Bill Clinton juga ada. dia masuk ini juga kan, klub yang di gue lupa lagi universitasnya yang Skull and Bones. Oh, Itu kan ada juga tuh kata yang lumayan ekstrim Yang juga, dipukul. ritual Iya, segala benar. macem, iya. Ritual segala macem. Gila dia. Kayak dia demen masuk sekte-sekte gitu ya. organisasi. Si George Bush. Sekte Iya. udah menyiksa orang. Gila. Tapi di sana nih yang sempat gue baca ada beberapa fasilitasnya katanya. Kayak ada teater, tempat duduknya tuh bisa untuk 2.000 orang. Terus ada Iya, pentas banyak sih. komedi musik. Gue gak tau nih yang lu itu ada Lenong apa nggak ya? Iya anjir, seriusan iya. Yang kali wayang. Bener ada kayak teater gitu. Tapi kan? emang pas yang di Alex Jones itu banyak banget sih anjir. Membernya pas Gede banget dia ya. pas dia kayak sorot gitu. Jadi kan duduk gitu ya berseret, buset banyak banget anjir, Fet. 2.000 is tau gue Parah, orangnya. Udah 2.000-an lebih anjir membernya. Bisa Terus banyak itu. Juga ada apa namanya api unggun, ada museum kayak semi outdoor gitu. Terus ada tempat makan, area makan bisa nampung 1.500 orang. Ada clubhouse, bangunan makan minum untuk hiburan multiguna. Ada danau, ada kuil burung hantu. Burung hantu menjadi maskot Burung hantu Bohemian juga. Grove tuh. Yang di ritualnya tuh setahu gue juga ya, patungnya patung burung hantu gede ya, di tengah. Mhm. Yang dijadi panggungnya gitu ya.
Itu sebagai simbolnya grupnya mereka juga sih ya. Iya. Iya kan? Iya, Si iya. burung hantu itu. Per 2011 anggotanya 2400. Itu 2011 loh. Itu Nah, iya makanya. Maksudnya kan sekarang udah berapa lagi? siapa tahu ada yang udah masuk lagi orang-orang baru. Iya, Harusnya sih nambah sih. pasti nambah, nggak mungkin enggak. Ada konspirasi lagi nggak Fet, dari si Bohemian Club ini? Paling cuma lebih ke ini aja sih. Kalau mereka itu kan banyak orang petinggi-petinggi gitu ya. Lebih ke yang tadi aja, pengaruh politik dan pengambilan keputusan. Terus okultisme, kontrol media dan pengaruh budaya. Jadi lebih ke yang pengaruh budaya sih nih. Kalau yang gue baca lebih ke misalkan mereka proyeksi budaya LGBT pengen dimasukin. Nah dari mereka itu yang kayak nge-statement gitu. Jatuhnya sih lebih, kalau yang gue tangkap ya, lebih ke yang kiamatnya David itu loh. Iya, ini kayak konspirasi Illuminati tuh ini, maksudnya yang ada bukti realnya cuma ini. Mm-mm. anjir. Ini semua yang ada konspirasi Illuminati yang pernah lu baca kayak elit global mengontrol dunia, ya kan kayak rapat gitu kan. Terus dia juga pokoknya mengatur lah jalannya dunia kayak gimana. Kayak misalkan dia contohnya COVID gitu kan. Siapa tahu kan dia merencanakan kayak kita rilis, kita kirim ke Cina, nanti kita bilangnya dari Anjing, sana enak gitu-gitu banget ya. segala macem. Itu bisa jadi sih. Mungkin ini salah satu kayak konspirasi Illuminati yang lumayan real sih menurut gue, karena buktinya itu sih ada kameranya itu sih. Gue jadi makin percaya bro. Maksud gue ini nggak bener gitu Bohemian Grove. Bohemian Grove nggak bener sama elit global atau Illuminati di sini anjir. Harusnya sih. Udah di sini anjir kayaknya dah. Karena gimana ya? Maksudnya orang-orang pinter, orang-orang yang punya kuasa berkumpul, apa yang bisa lu lakukan, bro? Iya anjir. Maksudnya dari cuma segelintir. Ya kalau kita nih Bim, mungkin kita kan bertiga nih ngomong, kita bisa bikin ini yuk, kita bikin ini yuk. Tapi kan apa realisasinya kan mungkin Kita nggak punya powernya kan terhambat untuk gitu ya. eksekusi Iya. ininya Sedangkan coba kalau mereka ngumpul, kita bikin ini yuk. Tahun depan kita buat ini yuk, bangun ini. Anjir bisa langsung dikerjain bro besok. Impactnya besar langsung. Impactnya langsung terasa gitu. Ya maksudnya kalau emang bener ya konspirasinya ini benar terjadi, si Manhattan Project bener dibuat dari diskusi ini kan gila anjir. Iya sih. Iya kan? Gokil banget anjir. Ini kayaknya gue bingung sih, maksud gue tema sebesar ini, semenarik ini kenapa gue pas cari belum banyak yang bahas ya di Indonesia ya? Mungkin emang karena dikit sih. Apa setiap udah pernah terus di take down Iya. ulang gitu. Gue takut gitu anjir. Bisa jadi. Kita salah satunya anjir. Abis ini di take down ya. Iya. Bisa Betul. jadi. Gokil sih. Tapi itu kayaknya khusus Amerika Serikat doang ya. Maksudnya? AS doang ya. Maksudnya gue nggak jarang yang kayak Rusia gitu. Mungkin Iyalah, mereka perang susah, dingin ya. anjir. Gitu. Tapi kalau 2000 orang nggak ada kemungkinan gitu. Oh, Kayak gue nggak pernah ada. baca ada apa ya, perdana menteri kali ya, Prancis. Jadi dia pakai baju, logonya tuh logo burung hantu. Iya. burung hantu, terus langsung dikait-kaitin sama Bohemian Grove. Bohemian Grove. Anjing ada merchandise Ada bro. burung hantu sedikit langsung Bohemian Grove. Anjir. Iya. Jadi apalagi yang mau lu bahas nih? Gue sih udah tuh Bohemian Grove tuh. Gue sih paling itu doang. Paling yang gue dapet cuma lebih ke statementnya tentang yang tadi itu tuh, okultismenya itu tuh, ritual. Jadi yang gue baca nih ya, yang gue dapet, jadi katanya pertama dimulai dengan perjalanan menyeberangi danau. Oke. Itu maksudnya Ini kegiatan step by step. Kegiatan okultismenya, Riz. Ini sih yang gue dapat dari wiki ya. Coba Iya. Faris nanti di ini ya. Habis dia Validasi ya sih. udah menyusup gue. Udah kayak Alex Johnson. Habis dia nyebrangin danau pakai perahu kecil. Nah, dia tuh nge-statementnya bener, Riz. Dia sih nge-statementnya patung ya. Iyalah, pastilah. Walaupun gue jujur gue sih rada-rada menyangsikan dia nyebut patung ya. Masa iya patung sih? Gue juga nggak percaya Ya sih. karena anjing. itu sih, Bat. Maksudnya duitnya kemana kalau bukan buat apa sih namanya, beli orang kan, human trafficking. Iya, maksudnya minimal Minimal nih. beli mayat lah ya. Bukan mayat, Riz. Apa? Hewan lah. Hewan gak sih? Ini masa Sih. patung? Gak mungkin orang sepintar mereka pakai patung, cuy. Ya cuma kan dia Iyalah. mungkin lebih nyari ke simbolisnya, Fet. Kalau hewan tuh nggak dapet simbolisnya, bro. Maksudnya kan emang dari zaman dulunya si Molok bayi. Bayi ya. Iya, nggak bisa hewan emang. Tapi kayaknya emang nggak mungkin duit itu pasti buat itu, bro. Beli Iyalah. itu. Buat apa lagi sih Fet? Maksud gue, Duit Iya nggak sebanyak sih? itu anjir. lo mau beli apa aja bisa gitu loh. Iya sih. Tapi juga mungkin sebanyak itu juga kayak, jadi kalau lu mau, ayo udah lu punya project apa nih? Iya, Punya pasti. project, gue mau nyebarin COVID, ya dari itu ambil deh uang kas.
Iya lah. Uang kas. Ya gitu kan sih. Jadi Ya, pendanaan UMKM ya. Iya. Ya Baru tuh project project uang kas tuh sabi sikat Iya sih, sikat tapi gitu. jadi lumayan ini ya, kayak kalau dipikir-pikir tuh project-project kayak yang besar-besar gitu takutnya dari satu sumber semua orang itu ya. Iya. Kayak ada fenomena di bumi gitu yang misalkan politikal atau kerusuhan atau segala macem, bisa jadi sebenarnya orangnya orang-orang dalam juga tuh yang memicu anjir. Mereka juga kan. Iya, duitnya dari mereka anjir. Itu langsung tuh di kolom komentar kita. Ya, kita siap berperang melawan Bohemian Groove. Asik. Gak usah nunggu besok, sekarang juga siap. Aduh. Bohemian Apa Groove. lagi tadi, Fet? Apa, Fer? Iya, tadi sampai mana ya? Gue Itu lupa anjir. danau nyebrang danau. Oh, yang pakai patung ya. Iya, Terus abis itu stepnya ada orang-orang pakai jubah gelap. Habis ngambil patungnya ditaruh di altar dan dibakar. Iya. Gitu. Nah, tadi yang gue bilang, katanya sih mereka buat menghilangkan kekhawatiran dan beban hidup dalam hidup mereka. Mungkin pada banyak pikiran kali ya. Iya sih. Kenapa harus bakar orang sih anjir? Atau ya gue Enggak, sih, maksudnya- tapi tadi memang pada saat gue nulis ini, Riz, gue masih mencoba mencari positifnya sih. Kayak apakah memang mereka karena banyak pikiran gitu ya. Ya, tapi Jadi nggak masuk ngelihat akal, hal Fet. kayak gitu jadinya enggak, maksudnya relief gitu. kenapa bayi gitu? Iya. Nggak bisa pakai simbol lain gitu, bakar apa kek? Atau Donasi kayak ya? nggak? Iya, maksudnya Panti asuhan gitu. Didoain anak yatim, anak Iya, yatim. iya anjing ya kan. Namanya juga kayak ini banyak ini lain kalau mereka benar-benar positif gitu ya, maksudnya benar-benar sebuah perkumpulan orang yang memang orang-orang biasa yang sebenarnya pengen bersenang-senang dan melepas stres, tapi kenapa harus bayi gitu? Maksudnya banyak ini lain kan, kayak misalkan ambil barang lo yang bikin lo stres dalam 1 bulan terakhir Asik, dan kita terus bakar dibakar. sama-sama. Itu kan Tulis ya. Iya. Resolusi. Apa? anjing. Keburukan lu di tahun lalu. Makanya itu kan lebih make sense aja nih, kenapa harus bayi gitu. Dan ya emang nggak ada lagi selain dewa Molok yang Iya sih. berperilaku seperti itu, Tapi mengorbankan bayi. tambahan dikit ya. Kalau ini yang tadi gue baca dikit ya. Kalau simbol burung hantu itu katanya tuh dewa Lilith gitu lah. Jadi itu apa? Lilith yang ini istri pertamanya Adam, yang kalau di ini ya, kalau konspirasinya, tapi Lilith tuh dewa, bukan dewa, dia tuh kalau di Alkitab nih, kalau gua nggak salah, kalau salah koreksi, dia tuh kayak iblis gitu yang suka ngebunuh tiap malam gitu loh. Tapi beneran ada. Si Lilith tuh ada di Yesaya, tapi sebutannya bukan Lilith, hantu malam dia tuh katanya, ya nggak spesifik langsung Lilith gitu. Hantu malam, tapi itu ini asumsikan itu adalah Lilith legenda Yunani zaman Babel gitu. Iya, gila sih. Ya, tapi menarik sih simbol apa tadi, burung hantu ya. Menarik juga sih. Kalau yang dari ada video YouTube sih, salah satunya dia bilang sih simbol ini cocok logi sih, maksudnya si simbol burung hantu ini kan salah satu simbolnya kalau yang mereka ini ya, yang mereka ingin dapat adalah pokoknya burung hantu kan bisa melihat dalam gelap gitu segala macam. Nah, jadi di dalam kegelapan mereka masih bisa melihat dengan jelas gitu-gitulah. Tapi katanya si burung hantu ini juga dipakai oleh Illuminati katanya simbolnya, salah satunya. Katanya begitu, bro. Jadi itu cocok logi sih. Iya, Cuma itu kebetulan yang sangat luar biasa gitu. hanya Mereka memakai simbol yang sama. menurut gue tidak kebetulan. Itu semua benar adanya, bro. Iya sih, pasti ada meaningnya sih ketika Iyalah. mereka milih logonya burung hantu. Meskipun sebenarnya yang meaning yang mereka jelaskan itu keren sih, ya kan? Maksudnya di dalam kegelapan lo masih bisa melihat dengan baik gitu lah. Lo bisa melihat dengan clear gitu, meskipun di saat tergelap lo. Tapi sisi negatif yang dilihat. Iya, sisi negatif lain aja. Sisi negatif. Ya oke lah ya untuk Bohemian ini. Ada bantahan nggak, bro? Masa Iya, pro nih? Gak ada sih. Gak ada, Gue gue juga nyari gak baca ada. tuh cuma kayak ya kalau seandainya lurusnya ya, tuh tanpa lu deep riset deep gitu ya, ya cuma perkumpulan kemah biasa aja, bener udah kayak gitu doang. Nggak ada yang lain gitu. Yang gue dapat tuh kayak cuma ininya doang, turis kayak statement dari yang tadi nih, okultisme. Iya. Dia bilang Mereka kayak cuma klarifikasi doang. Iya, klarifikasinya itu pun gue dapetnya dari wiki ya, nggak dapat dari yang kayak misalkan Iya, dia punya website berita gitu resminya, ya. terus dia ada perwakilannya PR yang ngomong. Iya. Enggak tuh. Kayaknya kalau kayak gitu dia berarti menganggap itu serius gitu. Jadi udahlah. Tapi kayak feeling gue ujung-ujungnya sebenarnya ini cuma cerita sih, ya nggak sih? Maksudnya nggak ada bukti pasti kecuali si Alex Jones tadi menurut gue. Iya Itu sih. yang membuat
konspirasi ini kayak apa ya, nyaris real lah menurut gue. Mhm. Tapi itu pun juga masih harus kita harus skeptis juga sih. Maksudnya kan belum tentu Iya benar. itu bener juga kan. Maksudnya meskipun menurut gue rada susah kalau dia pengen nge-fake itu semua, karena itu Banyak. dia harus meng-hire orang yang luar biasa banyaknya. Hmm. Itu rada susah sih menurut gue. Cuma masih ada kemungkinan kalau itu ya buatannya dia sih, karena kan ujung-ujungnya juga dia sebenarnya kan konspirasi teoris ya. Maksudnya dia sudah menciptakan banyak film yang berhubungan dengan konspirasi segala macem lah. Terus juga kayak tadi argumennya kalau memang itu benar, kenapa dia masih selamat gitu? Kalau mereka sepowerful itu kan mereka harusnya bisa menutup semuanya kan, media segala macam juga bisa ditutup segala macam. Terus juga gue mendapatkan kasus baru-baru ini kalau Alex Jones dituntut 1,5 miliar dolar karena menyebarkan hoax. Oh iya. Pokoknya waktu itu ada penembakan di salah satu sekolah kan di Amerika. Ini agak sedikit sensitif sih, Sandy Hook kalau nggak salah. Jadi menyebarkan hoax itu terakhir dituntut karena menyebabkan kerugian sebanyak 1,5 miliar dolar. Akhirnya dia didenda. Anjing. Makanya kalian tahu kan kenapa kita tidak membahas hal-hal sensitif di Indonesia? Iya. Kita takut dituntut. Iya, betul sih, benar sih. Iya. Benar gitu. Karena kan jatuhnya hoax anjir, menyebarkan hal yang tidak Padahal kita selalu bilang ya cuma yang menginformasikan gitu. Iya. Bukan, tapi membantu menyebarkan kalau gitu ya berarti ya. Iya sih. Hoax ya. Ya menyebarkan open-minded ketakutan gitu. Ya Intinya udah. gitu sih. Jadi meskipun menurut gue itu rekaman si Alex Jones luar biasa realnya ya, tapi at the end of the day ya dia seorang konspirasi teoris, dan baru-baru ini dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 1,5 miliar. Jadi kalian sendiri lah yang menyimpulkan Apakah kalian itu percaya rekamannya Alex Jones atau enggak, karena ya Ada pro namanya juga kontra konspirasi teoris ya. Iya. Masih nggak bisa 100% dipercaya lah menurut gue. Iya sih, betul sih. Tapi ya menarik juga sih Alex Jones ini. Dia menciptakan sebuah konspirasi yang Bohemian Grove ini lumayan wow. Iya keren. sih, karena dia menaikkan kasus ini ke atas lagi, bro. Karena kan dulu orang kayak cuma berandai-andai gitu kan ya, sama dia dijadiin salah satu konspirasi yang paling menarik sih. Gokil. Mantap. Tapi kalau dari lu gimana, tetap lu percaya? Gue sih kayaknya percaya. Maksud kalau gua gua sih- percaya di Bohemian Grove itu nggak bener lah anjing. Kalau gue sih mungkin gue nggak tahu Bohemian Grove itu beneran sebuah sekte atau enggak ya, maksudnya. Gue nggak tahu juga apakah yang direkam oleh Alex Jones itu real atau enggak. Bisa aja sebenarnya Bohemian Grove ya tadi cuma perkumpulan orang-orang elit yang ingin bersenang-senang. Cuma gue percaya pastinya ada sih klub kayak gitu. Meskipun itu bukan Bohemian Grove, tapi pasti ada klub lain yang lebih rahasia lah, yang lebih susah untuk orang masuk, lebih susah orang untuk Membernya segitu-segitu doang. iya, sebenarnya nggak boleh ada yang masuk sama sekali karena itu harus eksklusif banget sih, nggak mungkin 2000 orang bisa masuk situ. Meskipun lu punya duit sebanyak apa, cuma ya orang harus percaya sih. Kayak Rothschild gitu, gue lebih percaya. Mungkin Rothschild punya satu perkumpulan yang emang isinya keluarganya doang gitu kan ya. Kalau Bohemian Grove mungkin benar, tapi gue masih ada skeptisnya juga sih. Oke, kalau gue lebih percaya lebih ke insiden-insiden pasti ada campur tangan mereka sih. Bohemian Grove. Iya, sama sih gue juga. Mungkin. Pasti ada campur tangan dia juga, mereka lah gitu yang ada di sana gitu. Oke lah ya pembahasannya untuk Bohemian Grove lumayan cukup detail, lumayan cukup lengkap gitu. Jadi kalian buat yang udah dengerin sampai sekarang, kalau mau ngedive lagi bisa tuh di dokumenternya yang Faris kasih tahu tadi. Dan jangan lupa lah untuk komen terus di Opini Tengah Malam. Kira-kira gimana, udah kayaknya 3 konten terakhir nih, ini terus sama kemarin Waltz.com itu bener-bener yang menurut gua cukup dalam dan belum ada di Indonesia juga ya kontennya ya. Lex Sejauh itu ini. juga cukup dalam Oh iya, Lex sama City juga. yang Riz? Tsunami apa sih? Oh ini Adam dan Eve. Oh iya. Iya tuh cukup dalam juga. Sampai sirinya kebuka. Iya anjing. Gila dah. Kamu ngomong apa? Tadi ada Tahu. Adam dan Eve. Kayaknya kita FBI dah ini. Bro, Anjing bro. dinyalain biar kerekam kita ngomong apa anjir. Tadi apa yang di ngomongin ya? Oke. Dan paling segitu aja ya dari podcast Opini Tengah Malam. Komen yang banyak, like, share juga. Kita semakin semangat nih kalau kalian banyak yang nonton juga gitu ya. Dan nanti akan ada segmen David sama Ziko selanjutnya. Mungkin kalau untuk remake Flat Earth kita pikirkan lagi, tapi mungkin akan terjadi. Ini episode kita yang ke-200 bro. Gila di Maksudnya? Spotify. Oh di Spotify. 200 Spotify. gila 200 episode. Padahal sebenarnya udah lebih jauh.
Udah lebih. Oh iya, karena waktu itu ada di eksklusif Noise, kan. ada di Iya. Noise itu. Berarti udah 300-an kali. 300-an ya, setahu gua. Kalau sama filmnya 400-an mah ada dah, hampir 400 bro. Kok bisa ya? Lu Padahal bayangin nggak ada tuh. duitnya loh. Tapi bisa Iya Ci. 400 konten anjing. Gak maksudnya oke lah kalau misalnya 400 konten kita taruh aja nih paling minimnya ya, setengah deh 200 gitu ya. 200 konspirasi udah pernah kita bahas aja. Gila ya. Gitu tuh. Gila. Tapi nggak terkenal. Iya ya. capek. Iya. Gak apa-apa. Semoga kita tunggu momentum ya. Gue yakin juga nih yang Bohemian Groove kita di-share di grupnya Bohemian, kayak ini orang Indonesia ada yang bahas nih anjing gitu. Siapa nih anjir. Oke lah. Segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Thank you yang udah dengerin Opini Tengah Malam sampai sekarang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.